Ini terkait dengan observasi mengajar yang akan saya lakukan kepada Pak Ardi. Ya. Kira-kira Pak Ardi, bukan kira-kira ya, tapi apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ardi capai nanti pada saat dilakukan supervisi? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yakni adalah peserta didik dapat memahami dan membuat kalimat terkait dengan warna, ya. Jadi nanti dalam kelas itu bagaimana supaya siswa itu bisa membuat sebuah kalimat benda-benda di sekitarnya dan menjelaskan warnanya seperti apa. Jadi dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran ini kira-kira strategi apa yang Pak Ardi gunakan? Ya, jadi sesuai dengan zaman saat ini, yakni terkait dengan teknologi, maka kita ketahui bahwa anak-anak itu lebih senang dengan hal-hal yang berbau teknologi. Jadi saya upayakan bagaimana menggunakan strategi yang terkait dengan teknologi pula, seperti penggunaan word wall sebagai media pembelajaran itu sendiri. Biasa ya Pak Ardi ya. Saya lihat juga Pak Ardi ini adalah guru milenial yang masih muda, tentu secara teknologi sudah masuk itu. Kira-kira Pak Ardi, kan ini dalam proses supervisi nanti ada 3 capaian yang ingin dicapai. Ada tiga hal yang ingin dilihat dalam proses supervisi ini. Yang pertama itu Pak Ardi, kita mau lihat sosial emosional dari seorang guru dan peserta didik. Dan kita mau lihat budaya positif apa yang selalu ditekankan dalam proses pembelajaran, tentunya kesepakatan kelas, berdoa, dan kita juga mau lihat seperti apa proses pembelajaran yang Pak Ardi lakukan yang berdiferensiasi. Jadi kira-kira dari ketiga ini yang mana Pak Ardi mau lebih kembangkan lagi? Saya di diri pribadi ingin mengembangkan lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang memang makanya pada saat ini untuk mencapai memfasilitasi semua murid itu dulu harus bisa melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atau apa yang dalam pikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dari segi sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran Pak Ardi itu dapat memahami dan mengenali warna. Kemudian juga kesimpulannya yang mau lebih dikembangkan itu adalah bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan strategi yang terkait dengan teknologi. Itu yang bisa saya tangkap. Jadi Pak Ardi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya bisa observasi atau melakukan pra-observasi sebelum kita observasi di kelas. Terima kasih, kita sampai jumpa di kelas nanti ketika kita observasi. Terima kasih Pak Ardi. Sama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni kalian diharapkan bisa untuk memahami apa itu simple past tense, kemudian kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam beberapa kalimat. Ya. This is me when I was a baby. Saya. Nah, I three. 3. Nah, 3 karena timbang 4 kilograms. 24 kg. Hah? Seorang bayi sudah kurang 34 kilogram. Nah, 3,4. Poin berpas. Inilah yang menandakan nanti waktunya. Menandakan waktu bahwa sudah lampau. Dulu subjek plus verb atau kata kerja
Dicoba silakan apa? Salah dan mengapa? Guru kasih tugas. Tugasnya berkelompok. Silakan dibagi 3. Bikin sebuah kalimat pas satu saja. Kan? Tapi itu tadi ada positifnya, ada negatifnya. Ya, orang. Tapi berdiskusi ya. Kerja sama. Ya, boleh ditanya ke temannya. Kemarin kamu ngapain? Temannya mau jawab. Saya kemarin. Silakan dibaca Inggriskan. Ya. Tahan. Itu adalah ya, yang sudah boleh siapa? Sudah boleh dibacakan kalimatnya. Ya, silakan. Saya pergi ke kebun binatang kemarin. Ya, I went to zoo yesterday. Ya. I did not went to zoo yesterday. I went to zoo yesterday. iya. Tepuk tangan. Ya, baik. Maybe that's all. I hope you all to understand fully about this material ya. Karena Pak Guru harap kalian betul-betul memahami materi ini, karena ini adalah dasar kalian mempelajari bahasa Inggris untuk tingkat selanjutnya. Ya. And the last, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Mayangsari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Polowali Mandar pada sesi pasca observasi. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Ardiansa SPD, dan Ibu fasilitator saya, Ibu Haji Rasmawira Rasak SPD, selaku pengajar praktek CGP Angkatan 11 Kabupaten Polowali Mandar. Baik, Pak Ardi. Apa kabar Pak Ardi? Alhamdulillah. Ibu Haji, bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Ardi, percakapan kita pada hari ini terkait pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Ardi. Tentu ada tujuan yang kita sudah sepakati untuk melakukan observasi, dan pasca observasi itu adalah bagaimana kita melakukan pasca observasi ini untuk melihat sejauh mana cara kita proses pembelajaran kita berhasil di dalam kelas melalui observasi. Itu Pak Ardi ya. Pak Ardi, bisakah Pak Ardi menceritakan kembali bagaimana perasaan Pak Ardi pada saat dilakukannya proses observasi di beberapa minggu yang lalu? Iya, jujur ya, agak deg-degan sebenarnya, karena ya dipantau langsung juga oleh teman sejawat, dan baru juga melakukan yang seperti itu, jadi agak deg-degan. Terima kasih ya Pak Ardi ya. Jadi kira-kira Pak Ardi bisa menceritakan kembali area pengembangan mana yang Pak Ardi lakukan pada saat observasi kemarin, dan langkah-langkah apa yang Pak Ardi lakukan untuk mewujudkan pengembangan yang ingin Pak Ardi lakukan. Pada saat observasi kemarin lebih kepada ini pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pada saat proses pembelajaran itu saya
tadi lebih ke pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu banyak yang harus terkait itu. Menurut Pak Ardi, dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas itu, apakah apa yang sudah Pak Ardi rancang, yang sudah Pak Ardi ingin kembangkan, langkah-langkahnya apakah sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan Pak Ardi? Alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan, namun tentunya yang namanya ini perencanaan tidak mesti selalu 100% akan berjalan dengan lancar betul. Nah, tentu ada beberapa kendala yang memang masih perlu untuk diperbaiki. Kira-kira Pak Ardi apa sih kendalanya? Kalau Oke, kendala ada beberapa kendala sih. Yang pertama itu terkait dengan manajemen waktu, ya, yang mana itu mungkin karena ini keasikan makanya kadang lupa waktu, ya, sampai refleksi itu tidak terlaksana, ya, karena kehabisan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan karena pada saat proses pembelajaran itu ada audio, namun karena ini yang terkait dengan speaker, ya, sistem yang tidak ada, sebenarnya ada tapi terlalu besar dari saya dan agak rumit juga untuk dibawa kemana-mana, jadi terpaksa pada saat itu mengandalkan suara dari proyektor sendiri yang mana kecil sehingga mungkin tidak terlalu terdengar bagi siswa. Itu mungkin suatu kendala. Kendalanya itu dari Pak, ya, dari segi manajemen waktu sehingga dilupakan tadi refleksi. Yang kedua adalah dari segi perlengkapan atau sarana seperti itu mungkin sebenarnya terlalu besar, kalau dibawa-bawa ke kelas itu agak ribet. Kira-kira Pak Ardi dari segi manajemen waktu itu kira-kira kenapa sih sampai keteteran ini waktu, sampai habis waktu belum melakukan refleksi pada akhir pembelajaran? Ya, karena itu tadi bahwa mungkin terlalu keasikan, ya, karena siswa juga saya lihat sangat antusias dalam pembelajaran itu, jadi saya juga ikut terbawa ke sana. Jadi ini lupa waktu. Dari terlalu nyaman, Ya, terlalu nyaman. Siswa nyaman, kita juga nyaman, akhirnya merasa bahwa tidak ada lagi jam selanjutnya setelah saya. Jadi kita saling berinteraksi dengan seseorang, ya. Menurut Bapak kira-kira dari apa yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira langkah apa sih yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi lagi hal demikian, keteteran waktu, manajemen waktu lewat dari jam yang sudah. Mungkin seperti ini, ya, dipermantap lagi dari segi perencanaan, pembuatan perencanaan, karena pada saat merancang kegiatan itu harus betul-betul diperhatikan lagi itu waktunya atau durasi waktunya, kegiatan ini berapa durasinya, kegiatan ini berapa durasinya, dan seterusnya. Ya, ini ya dalam proses perencanaan, ya Pak, ya, perencanaan belajar, Ya. ini di akurasi waktunya harus Ya, tepat. Coba seperti apa Pak, kayak pendahuluan seperti apa? Ya, kalau mungkin sekitar 10 menit lah, 15 menit lah. Ini adalah ini ada pembagian waktu yang pas, kan kita sudah melakukan terpaksa, saya rasa itu sudah bisa menjadi bahan pertimbangan ke depannya lagi. Jadi kira-kira Kak, kalau masalah speaker yang terlalu besar itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, Menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi speaker yang terlalu besar? tentunya harus menyediakan lagi speaker, ya, speaker yang memang bagusnya khusus untuk pribadi, memang khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris, memang yang kecil dan ringan dibawa kemana-mana. Itu saya rasa memudahkan bagi saya pribadi untuk melaksanakan pembelajaran yang contohnya untuk listening dan seterusnya. Jadi kira-kira Pak Ardi kan tadi menyediakan
menurut Pak Ardi untuk menyediakan ini, apakah Pak Ardi butuh bantuan dari orang lain atau dari mana? Menurut Pak Ardi itu seperti apa untuk menyediakan? Saya rasa lebih baik pribadi sendiri, karena ini untuk kepentingan saya pribadi. Dan kalau dari sekolah kan sudah ada, cuma saya maunya yang simple saja dan memang khusus untuk saya sendiri, ya makanya itu dari saya. Luar biasa Kak, ya luar biasa apa yang Pak Ardi sampaikan. Terima kasih sebuah penyampaian bagaimana cara belajar ke depannya lebih baik lagi berdasarkan sesi. Baik sarannya Pak Ardi kemudian menyediakan pribadi itu untuk siswa itu luar biasa Pak Ardi. Pak Ardi, kira-kira apa yang Pak Ardi sampaikan tadi terkait rencana-rencana Pak Ardi dari manajemen waktu, dari penyediaan speaker, Pak Ardi sendiri yang berinisiatif secara pribadi, kira-kira kapan rencana Pak Ardi untuk melaksanakan rencana-rencana ini? Dalam waktu dekat lah, ya, dalam waktu dekat ini. Ya, setelah ini lebih bagus lagi. Setelah ini langsung untuk memperbaiki apa yang kurang pada saat pertemuan yang lalu. Rencana ke depan yang luar biasa sekali Pak Ardi, segera dilaksanakan. Pak Ardi, mudah-mudahan apa yang Pak Ardi rencanakan terkait kendala-kendala yang ditemukan pada saat proses observasi, Pak Ardi bisa melaksanakannya dan terrealisasi ke depannya. Saya tunggu cerita-ceritanya Pak Ardi terkait realisasi yang sudah direncanakan ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan terrealisasi dengan baik. Terima kasih Pak Ardi sudah meluangkan waktu untuk kita bercengkrama di pasca observasi hari ini dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pengajar praktek untuk memberikan masukan terkait proses pasca observasi yang saya lakukan selaku calon penggerak yang dibina oleh Ibu. Silakan. Kriteria yang harus dipenuhi ini pada tahap proses coachingnya yang sudah berjalan 6 sampai 7 kriteria sudah dipenuhi. Namun dalam proses coaching ini saya belum mendapat penekanan terkait dengan ada pengembangan yang diinginkan oleh yang disampaikan tadi itu hanya berupa media alat yang digunakan dalam proses pembelajaran itu, tapi ada pengembangannya ini tidak dijalin. Jadi, tapi pada dasarnya bahwa apa yang dilakukan hari ini rekan sejawat sudah mampu memetakan bahwa dalam ada beberapa kelemahan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, tapi sudah diantisipasi bahwa pada tahap selanjutnya nanti itu akan diperbaiki terkait dengan alat yang akan bisa digunakan dalam proses belajar. Lagi-lagi dalam proses ini memang masih perlu ditingkatkan lagi. Kenapa orang masuk di kelas itu tentu apa yang saya mencapai, apa yang saya kembangkan di sini dalam proses pembelajaran ini, kan harus kita pahami apa yang mendukung sehingga pengembangan itu bisa tercapai. Salah satunya tadi yang disampaikan dengan alatnya sampai pusat itu yang harus dicapai sih. Tapi poin pokok yang harus dibahas di dalamnya itu terlalu lama di setiap yang bisa dilakukan dengan balik. Tapi pada dasarnya bahwa proses coaching itu sudah melalui alur kita sudah dapat mulai tidak ada pengembangan. Itulah tadi proses pasca observasi yang kami lakukan hari ini yang didampingi
langsung oleh pengadilan praktek Indonesia Sendiri Asal Pengadilan Praktek CGP Angkatan 7 KKN Polri Mandar Sulawesi Barat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.